Manggarai Barat, pendengar ya, di sana aktivitas warga di Manggarai Barat ini sudah dibatasi mencegah COVID-19 menyebar begitu ya. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat mengambil sejumlah langkah strategis untuk membatasi aktivitas warga untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 di Manggarai Barat. Informasi selengkapnya pendengar, kami saat ini sudah terhubung dengan Wakil Bupati Manggarai Barat yang sudah bersama kami, Julianus Weng. Pro 1, Kanal Inspirasi. Pak Wabub, selamat pagi, salam sehat. Selamat pagi Mbak Devi, selamat pagi para pendengar RRI ND di mana saja berada. Selamat pagi dan salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Salam sehat ke Labuan Bajo, Pak Wabub. Kami pantau ini kegiatannya selalu padat ya di Manggarai Barat, selalu ada tamu baik itu dari di dalam provinsi maupun dari luar ya, selalu ada tamu-tamu yang kami lihat nih kabarnya tiap hari begitu Pak Wabub. Halo? Ya, terputus ya. Halo Pak Wabub? Terputus sambungan telepon kami dengan Pak Wabub. Kami coba untuk menghubungi kembali Wakil Bupati Manggarai Barat, Dr. Julianus Weng yang tadi sudah sempat bersama kami namun terputus. Kami ingin tahu bagaimana aturan pembatasan baru yang diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Manggarai Barat untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 di sana ya. Kami sudah terhubung kembali dengan Wakil Bupati Manggarai Barat, Julianus Weng. Selamat pagi Pak Wabub, mohon maaf terputus tadi. Iya, selamat pagi Mbak Devi, selamat pagi para pendengar RND. Salam sehat untuk kita semua. Baik, Pak Wabub sehat ya, walaupun akhir-akhir ini juga aktivitasnya selalu padat begitu Pak Wabub. Sehat, alhamdulillah sehat. Oke, baik. Pak Wabub, ini kami dengar bahwa pemerintah Kabupaten Manggarai Barat juga sudah mengambil sejumlah langkah strategis untuk membatasi aktivitas warga mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 di Manggarai Barat. Apa aturan terbaru PPKM di sana, Pak Wabub? Baik, Mbak Devi, saya sebelum ngomong tentang aturan terbaru, saya perlu jelaskan sedikit tentang cakupan vaksinasi di Kabupaten Manggarai Barat sampai dengan kemarin tanggal 9 Februari itu dari target 230.107 sasaran. Ini yang sudah termasuk yang anak umur 6 sampai 11 tahun. Yang sudah divaksinasi itu sebanyak 194.615 atau 82,8% untuk dosis pertamanya dengan kemarin. Ya. Kemudian untuk lansia sendiri dari sasaran 17.061 orang yang sudah divaksin sampai dengan kemarin itu 12.907 orang atau 75,7%. Sedangkan untuk anak usia 6 sampai 11 tahun dari sasaran 32.280 yang sudah divaksin 23.096 orang atau 71,5%. Kemudian saat pada awal Februari itu ada lonjakan kasus COVID. Kalau saya bisa sebutkan datanya itu sampai dengan kemarin itu sudah total sebanyak 93 yang positif, di mana minggu-minggu terakhir ini itu 4 hari terakhir kasusnya dari 16 menjadi 20, kemudian 18 dan terakhir kemarin ada 13 kasusnya. Menyikapi tingginya kasus pada minggu-minggu pertama bulan Februari, apalagi kita tahu Jawa dan Bali sekarang itu kasus COVID-nya khususnya Omikron sangat tinggi, di mana diperkirakan puncaknya ini pada akhir Februari. Dan Labuan Bajo ini adalah pintu masuk dan tempat banyak sekali orang yang datang ke Labuan Bajo, khususnya dari daerah Jawa dan Bali. Maka Pemda melakukan beberapa langkah strategis dalam rangka mencegah penyebaran COVID di Kabupaten Manggarai Barat. Kami sudah melaksanakan rapat Satgas COVID Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 8 Februari dan telah melahirkan instruksi Bupati terbaru dengan nomor 19
tahun 2022 yang dikeluarkan pada tanggal 8 Februari. Kalau dapat saya jelaskan beberapa poin penting, Mbak Desi, terkait dengan instruksi itu. Yang pertama, itu adanya pembatasan kegiatan masyarakat, itu dibatasi sampai dengan jam 21 malam saja sekarang. Yang kedua, kemudian kita akan melakukan pengetatan terhadap pemeriksaan setiap penumpang yang datang di bandara udara. Jadi semua penumpang, kecuali dalam wilayah NTT, kalau berasal dari Jawa dan Bali, maka kita lakukan pemeriksaan rapid antigen ke semua penumpang secara cuma-cuma. Kenapa? Karena dari hasil yang kita dapat, ternyata yang positif itu adalah 97,6% itu semuanya pelaku perjalanan yang datang terutama dari Jawa, Bali, yang ketika mereka kembali pulang ke tempatnya ketika dilakukan rapid antigen didapatkan hasil yang positif. Gitu. Sehingga dibuat kebijakan setiap penumpang pesawat khususnya yang nanti datang dari Jawa dan Bali itu akan kita lakukan rapid antigen. Rapid juga akan dilakukan kepada setiap orang yang dalam pemeriksaan di bandara itu ditemukan suhunya meningkat atau tidak normal, dan kepada setiap penumpang yang baru pertama kali atau belum vaksin 2 kali. Itu pengetatan di bandara. Kemudian yang lain juga di tempat-tempat ibadat itu mengacu juga kepada surat edaran Menteri Agama. Itu kita hanya wajibkan 75% dari kapasitas tempat tidur, dan diharapkan khotbah itu tidak lebih dari 15 menit. Diharapkan tidak lebih dari 1 jam kegiatan di sana sudah berjalan, dan kalau ada kolekte itu diharapkan tidak ada lagi kolekte yang berjalan di depan pintu saja disiapkan. Kemudian juga yang akan kita lakukan bahwa kita akan memfokuskan peningkatan vaksinasi terhadap lansia. Walaupun kita tahu cakupan lansia kita tadi sudah cukup bagus, 75,7%, tapi tidak bertekad. Karena lansia ini kelompok yang sangat rentan terhadap virus ini, maka kita bertekad untuk secepatnya meningkatkan menjadi 100% vaksinasi terhadap lansia. Hal yang juga kita lakukan adalah nanti kita akan secara rutin melakukan patroli gabungan yang melibatkan teman-teman dari TNI, Polri, dan Lanal maupun Pol PP untuk meyakinkan melakukan pengetatan terhadap prokes kesehatan yang dilakukan masyarakat dan mencek masyarakat untuk tepat waktu untuk membatasi kegiatan sampai dengan jam 21 malam. Nah, kemudian dalam patroli itu juga akan dicek pelaksanaan protokol COVID, khususnya pemakaian masker. Jadi yang lain dilakukan, Pemda akan secara rutin membagi masker secara cuma-cuma kepada masyarakat, khususnya di tempat-tempat keramaian seperti di pasar, di kelalaian, dan tempat-tempat umum lainnya. Itu mungkin beberapa hal yang telah dilakukan oleh Pemda. Baik Pak Wabub, kami kan juga tahu bahwa beberapa waktu yang lalu ini ya sudah gencar dipromosikan bahwa akan ada turnamen sepak bola Bupati Cup begitu. Ini juga terpaksa harus ditunda sementara begitu Pak Wabub ya? Iya, kemarin dalam kesepakatan rapat Satgas COVID yang juga dihadiri oleh teman-teman dari TNI dan Polri, disepakati kegiatan Bupati Cup ini untuk sementara ditunda sambil nanti kita melihat perkembangan COVID ke depannya. Instruksi Bupati nanti ini akan ditinjau setiap minggu. Jadi setiap minggu nanti Satgas akan melakukan rapat, melihat, mencermati perkembangan harian COVID yang terjadi di Manggarai Barat ini. Makanya karena sekarang dinilai bahwa kasus COVID ini dari hari ke hari meningkat, di mana saya katakan tadi sampai dengan kemarin itu sudah ada 93 kasus positif. Dan kita bersyukur dari 93 itu tidak ada yang meninggal, tidak ada yang dirawat di rumah sakit, 68 orang itu dirawat, 68 orang dirawat di rumahnya sendiri atau isolasi mandiri, dan 10 orang kita rawat di isoter yang ada di gedung olahraga kita. Jadi untuk sementara kegiatan Bupati Cup itu kita tunda sambil nanti kita mengevaluasi setiap minggu perkembangan kasus
COVID ini, Mbak Desi, begitu. Iya, oke. Dan ini yang paling penting tadi untuk para pelaku perjalanan nanti akan mendapatkan layanan rapid antigen lagi sebelum masuk ke dalam kota Labuan Bajo, itu ditanggung biaya sendiri begitu ya? Bukan, pemeriksaan rapidnya dilakukan secara cuma-cuma, jadi ditanggung oleh Pemda. Oke, baik. Untuk semua pengunjung begitu, baik intra di Provinsi NTT maupun datang dari luar? Untuk yang khususnya untuk yang datang dari Jawa dan Bali, karena kita tahu kasus COVID ini di Jawa dan Bali itu sekarang sudah tinggi, malah mungkin sudah hampir mau mencapai puncaknya gitu. Kalau misalnya positif di bandara, apa kemudian selanjutnya begitu Pak Wabub? Begitu positif di bandara, maka kepada penumpang bersangkutan kita akan tawarkan apakah mau isolasi mandiri atau kita isolasi terpadu di tempat yang kita sudah siapkan. Baik, oke, baik. Mudah-mudahan jadi ini semata-mata untuk mencegah penyebaran virus ini di Kabupaten Manggarai Barat, Mbak Desi. Baik, Pak Wabub, semua strategi ini, pembatasan aktivitas warga dan juga beberapa strategi lain yang sudah disampaikan tadi, bisa ini optimal ya, benar-benar menekan kasus COVID-19 di Labuan Bajo. Apalagi ini memang sedang tinggi, kita lihat ada peningkatan kunjungan ke sana ya, dengan gencarnya promo dari Kementerian Pariwisata dan lain-lain begitu. Mudah-mudahan ini bisa diimbangi dengan strategi-strategi yang sudah Pak Wabub sampaikan tadi. Ya, kita berharap dengan strategi yang kita lakukan kita bisa mencegah, menekan penyebaran COVID-19 ini khususnya di Kabupaten Manggarai Barat, teristimewa di Kota Labuan Bajo. Ya, dan juga instruksi Bupati yang mingguan ini akan diperbarui, mudah-mudahan juga akan bisa kami update terus di Pro 1 RRI ND begitu Pak Wabub ya. Baik, siap Mbak Desi. Jadi tiap minggu instruksinya akan diperbarui tergantung bagaimana perkembangan kasus COVID harian di Kabupaten Manggarai Barat, khususnya Labuan Bajo. Baik, Pak Wabub, terima kasih dan jangan lupa untuk monitor siaran kami di 90,9 untuk wilayah Labuan Bajo, Pak Wabub ya. Siap, Mbak Desi, siap. Terima kasih. Selamat pagi, Pak Wabub. Salam sehat, selamat beraktivitas kembali, Pak Wabub. Selamat pagi, Mbak Desi, dan selamat pagi kepada seluruh pendengar RRI di mana saya berada. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Pendengar, baru saja bersama kami Wakil Bupati Manggarai Barat, Dr. Julianus Weng MKes menyampaikan informasi terkait dengan aturan terbaru pembatasan kegiatan warga di Manggarai Barat. Dan